pagi pemirsa, apa kabar Anda? Sabtu ini mengawali aktivitas Anda di akhir pekan. Ini dia Insight Pagi bersama saya Rian Ibrahim dan saya Lenatan. Benar sekali, kita sudah menyiapkan banyak sekali informasi-informasi dari dunia selebriti. Dan berita pertama ini sangat-sangat mengejutkan. Ini berita pertamanya ibaratnya pemirsa. Saya juga sudah tidak bisa berkata-kata begitu di briefing. Apa? Aku kaget loh ya, tapi mungkin Anda juga ketika mereka menikah, Anda kaget. Akhirnya Aming ini menikah dengan seorang perempuan bernama Evelyn. Tapi kali ini kita lebih kaget lagi bahwa kabar yang beredar di luar sana, mereka ini akan bercerai. Atau kamu kaget atau enggak mereka mau cerai? Aku kaget banget, katanya Aming ini benar-benar menggugat cerai sang istri. Dan kalau tadi kita mendengar sedikit gitu ya di awal, itu kan kayaknya Evelyn udah bilang, saya sudah bersujud, saya sudah minta maaf. Tapi kayaknya semua ini sudah terjadi. Ini sebenarnya ada apa sih hubungan rumah tangga mereka? Kan terkesan semuanya baik-baik, selalu mesra. Oke, jadi yang dikabarkan pemirsa, katanya sih ada KDRT dalam hubungan mereka, dalam rumah tangga mereka. Padahal kan usia pernikahan mereka baru 8 bulan. Oke, berarti kayaknya kamu harus stop bicara karena saya ingin bertanya langsung dengan Evelyn ataupun dengan Aming, silakan. KDRT, keras, serius? Kamu keras, kamu keras. Kamu lembek. Gimana jadinya? Kalau dia keras, aku sih imbang. Keras, lembek. Oke. Gimana lembut? Gini. Gimana ya? Oke, ya pasti. Enggak. Pokoknya kita lihat dulu liputannya aja seperti apa ya. Kamu keras. Ya, pasti kamu lembut, lembek. Maunya apa sih kamu ini? Enggak, kamu maunya apa? Mana nih? Bahkan Aming aja nggak mau keluar pemirsa sama Evelyn. Istri komedian Aming, Evelyn Nada Anjani terdiam. Tatapannya seakan kosong, pikirannya juga kalut tak karuan. Perempuan 26 tahun itu benar-benar tak bisa melawan ketegasan sikap Aming suaminya yang secara tiba-tiba saja sudah menggugatnya cerai. Jumat kemarin, Aming datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aming membawa misi mau menjatuhkan talak atau menceraikan Evelyn hari itu juga. Permohonan gugatan cerai Aming kemudian dimasukkan ke dalam berkas. Itu artinya pengadilan siap memproses. Setelah itu, publik bertanya-tanya, apa penyebab Aming mau menceraikan Evelyn istrinya? Padahal pernikahan itu belumlah genap setahun. Ada isu kuat beredar di luar, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT lah penyebab semua itu. Entah siapa yang melakukan dan menjadi korban, namun yang jelas Evelyn membantahnya sesaat setelah Aming resmi menggugat cerai dirinya. Mohon maaf sekali, saya baru bisa mengklarifikasikan karena saya sendiri pun sampai hari ini, sampai tahu kepastiannya, masih belum percaya sama keputusan suami saya, Aming. Karena saya sendiri dari awal memang tidak ada niat sama sekali untuk berpisah dengan dia. Adanya kekerasan ya? Kalau itu nggak ada. Tidak ada. Kalau itu tidak ada. Tidak ada lempar gelas, tidak ada. Tahu saya tidak ada. Ada pin kemarin sama suami saya dalam percekcokan hal biasa yang ada di rumah tangga, itu aja sih. Sebenarnya pertengkarannya hanya beberapa kali, itu pun benar-benar nggak. Saya juga makanya bingung. Saya juga kaget dan bingung antara tapi harus percaya sama suami saya sendiri kan. Karena saya berpikir kalau yang namanya ada perceraian, kenapa harus ada pernikahan gitu. Kalau prinsip saya sih seperti itu gitu. Apapun alasannya, aku percaya cinta itu kan bakal ngalahin semuanya. Memang sulit menebak apa penyebab Aming menggugat cerai setelah Evelyn membantah adanya isu KDRT di antara mereka. Namun pada pernyataan berikutnya, Evelyn seakan melakukan pembenaran kalau isu KDRT itu seolah-olah memang ada di antara dirinya dengan Aming. Evelyn bahkan mengatakan kalaupun ada kekerasan, itu masih bisa dibicarakan baik-baik tanpa harus datang ke institusi hukum untuk bercerai. Pertengkaran dalam rumah tangga itu memang hal yang biasa
akan terjadi, apalagi hanya beberapa kali. Benar-benar saya sangat tidak bisa percaya dengan keputusan suami saya sampai dia memutuskan untuk berpisah dari saya. Karena saya sangat cinta sekali sama dia, sangat sayang sekali. Karena pernikahan kita adalah bagi saya ibadah ya. Ibadah dan pernikahan ini memang pernikahan yang menurut saya harus dipertahankan untuk menjadikan kita menjadi lebih baik ke depannya. Menurut saya kalau ada percekcokan, ada kesalahpahaman, masih bisa diomongkan baik-baik dari hati ke hati, masih bisa diperbaiki satu sama lain. Namun nasi seperti sudah jadi bubur. Semua usaha dan niat baik Evelyn yang sudah dilakukan maksimal untuk mempertahankan biduk pernikahannya tak digubris Aming. Namun Evelyn tak mau menyerah begitu saja. Ia kemudian bersujud di kaki Aming dengan harapan usaha pertamanya dipikirkan kembali oleh suaminya. Tapi lagi-lagi Aming tetap pada pendiriannya semula, tetap mau menceraikan dirinya. Saya sudah mempertahankan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin saya untuk mempertahankan rumah tangga ini. Sampai saya sudah segala macam hal yang bakal membuat ke hal yang baik untuk rumah tangga saya sudah saya lakukan. Saya sudah mencoba mengalah sebagai istri. Saya sudah bersujud sama dia, saya sudah cium kaki dia. Saya sendiri jujur masih sangat shock. Lewat air matanya yang sulit menetes, Evelyn terus meminta Aming mencabut gugatannya. Evelyn mengingatkan Aming agar kembali memikirkan usia pernikahan mereka yang relatif masih baru. Evelyn pun merasa masih begitu banyak cita-cita dan harapan yang mau ia capai bersama-sama dengan suaminya. Karena pernikahan kita juga masih kurang lebih 8 bulan. Masih banyak yang harus kita perbaiki, masih banyak yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita perjuangkan. Masih banyak yang harus kita mendukung satu sama lain. Karena saya sendiri memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk berubah untuk menjadi lebih baik. Itu karena cuman untuk dia.
Karena cuman untuk suami saya. Karena saya masih cinta, karena saya cinta sekali sama dia dan sayang sekali, saya masih tetap mau percaya sama dia sampai hakim yang memutuskan. Di saat Evelyn menyampaikan pernyataan pasca dirinya digugat cerai, Aming sendiri tak mau memperlihatkan batang hidungnya di hadapan awak media. Seorang pengacara sengaja Aming tunjuk untuk menjelaskan ketetapan sikapnya yang sudah bulat mau menceraikan Evelyn. Insya Allah bulat ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ya, kalau perkara perceraian itu kapanpun kalau memang dimungkinkan untuk bisa bersama lagi, bisa saja. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya, beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Makanya saya tadi bilang dengan adanya permohonan talak ini itu udah finalnya hasil pemikiran, hasil dari hasil berdoa dan lain sebagainya lah ya dari pihak Amingnya. Apakah ini baik atau buruknya bagaimana? Ya, akhirnya finalnya Aming meminta saya untuk membantu untuk mengajukan permohonan talak. Gitu. Rumor perceraian Aming dan Evelyn sebelumnya berhembus kencang setelah artis sensasional Nikita Mirzani mengunggah sebuah foto lengkap dengan caption serta hashtagnya. Dalam unggahan foto itu, Nikita memberi dukungan moral terhadap permasalahan yang terjadi antara Evelyn dengan Aming.